Perkenalkan, nama saya Sandi Selan dengan NIM 1.2023.2023.0020, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, kelas A semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia adalah ilmu mempelajari tentang integrasi manusia secara efektif menurut Erna Novistari 2017. Manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan kurir, dan pengembangan organisasi. Dan karyawan adalah sumber daya utama yang memberikan pelayanan terbaik. Berikut tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri atas 3, yaitu yang pertama tujuan utama. Utama yaitu meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dan mengelola karyawan agar membantu mencapai tujuan. Tujuan yang kedua menurut Busway 2017 yaitu memastikan perusahaan memiliki karyawan berkinerja tinggi, memenuhi kewajiban sebagai pekerja legal, menerapkan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang mendukung tujuan perusahaan. Tujuan yang ketiga adalah tujuan khusus, yaitu mengembangkan sistem kerja berkinerja tinggi dan dihargai. Yang kedua, mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, dan produktif, dan mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Yang berikut fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial menurut Edwin B. Flicker 2018. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu struktur organisasi pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan, yaitu membimbing dan motivasi karyawan. Yang keempat, evaluasi, yaitu mengawasi mengendalikan kegiatan sumber daya manusia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi teknis. Yang pertama, penyerahan tenaga kinerja, yaitu memperoleh jumlah dan jenis karyawan yang tepat. Yang kedua, mengembangkan tenaga kerja, yaitu meningkatkan keterampilan melalui pelatihan. Yang ketiga, pemberian kompensasi, yaitu balas jasa atau imbalan yang mudah. Yang keempat, pengintegrasian, yaitu menyelaraskan tujuan organisasi dan individu. Dan yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja, yaitu mempertahankan sumber daya manusia yang ada. Berikut peran manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola manusia seefektif mungkin, mencakup perencanaan, pengangkatan, pemberhentian, pengupahan, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan, keselamatan kerja, dan kepemimpinan produktivitas. Rincian peran yaitu perencanaan sumber daya manusia, menganalisis jabatan, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian, yaitu rekrutmen, seleksi, dan PHK. Yang ketiga, pengupahan dan tunjangan, yaitu keadilan upah, tunjangan cuti, THR, dan asuransi. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir, yaitu evaluasi kinerja, dorongan kinerja, dan bantuan mengembangkan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, yaitu program pelatihan formal dan informal. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu manajemen keselamatan dan program motivasi. Yang ketujuh, penyerapan efektivitas hubungan kerja, yaitu saling menghormati dan prosedur kemudian. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi karyawan dan fungsi manajemen
sosial dan teknis. Peran manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai aktivitas penting dalam pengelolaan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam menentukan evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.